Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema jika dipimpin oleh Roh Kudus akan menerima Torah. Sekali lagi, jika dipimpin Roh Kudus akan menerima Torah. Saya akan mencoba untuk menerangkan, saudara-saudara, tentang hal di mana orang-orang Kristen pada umumnya itu mempergunakan ayat ini untuk menolak Torah. Kita akan baca di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-18. Demikianlah bunyinya. Namun, jika kamu dipimpin oleh Roh atau Roh Kudus, kamu tidak berada di bawah Torah. Nah, dari ayat ini, saudara-saudara, banyak sekali orang yang berpandangan bahwa Roh Kudus itu yang akan membuat seseorang tidak berada di bawah kekuasaan Torah. Jadi Torah itu sudah tidak berlaku, Torah itu sudah dibatalkan. Ya, ada yang ngomong begitu, saudara. Padahal tidak pernah ada dalam kitab suci Yesua maupun Rabi Shaul yang membatalkan Torah. Tidak pernah ada. Jadi kalau tidak pernah ada kok bisa ada, yaitu berarti ada yang nggak beres, saudara. Nah, oleh karena itu saya akan menerangkan ayat ini supaya saudara bisa paham. Nah, saudara yang terkasih, seperti kita ketahui bahwa semua orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen pada umumnya di atas muka bumi ini, mereka pasti mengenal yang namanya Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta atau Hari Raya Shavuot. Nah, biasanya yang sering saya lihat di kekristenan di Indonesia ini, kalau pendetanya itu pendeta yang tua-tua, biasanya mereka ngajak untuk kumpul, kemudian berdoa selama 10 hari. Katanya menantikan pencurahan Roh Kudus. Padahal sebetulnya sudah tidak perlu lagi, karena Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Jadi mau minta Roh Kudus sekarang pun bisa sebetulnya, saudara. Tidak harus menunggu 10 hari di perayaan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta itu adalah Hari Raya Shavuot. Apa sih sebetulnya Hari Raya Shavuot itu, saudara? Hari Raya Shavuot adalah hari raya memperingati turunnya Torah. Ya, memperingati turunnya Torah di Gunung Sinai. Dan itu digenapi pada saat terjadinya pencurahan Roh Kudus, di mana murid-murid Yesua pada waktu itu berdoa di loteng Yerusalem. Dan mereka semua dikatakan dalam kitab suci itu penuh dengan roh. Ada api yang menyala-nyala di kepala mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita tahu bahwa Hari Raya Shavuot adalah hari raya memperingati turunnya Torah di Sinai, dan itu digenapi dengan pencurahan Roh Kudus. Jadi kalau dulu Torah itu ditulis di loh batu, tetapi ketika Roh Kudus turun, Torahnya itu ditulis di dalam loh hati manusia. Saudaraku yang terkasih, seperti kita ketahui bahwa antara pencurahan Roh Kudus dan Torah itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita serta-merta berkata bahwa
sekarang sudah bukan zamannya Torah. Kita nggak boleh kembali ke Torah. Lah kalau kita tidak kembali ke Torah terus, kita mau pakai aturannya siapa, saudara? Padahal semua peraturan itu sudah ada di dalam Torah. Yesua sendiri tidak pernah menyangkali Torah. Dia bahkan disebut sebagai Torah Kaim atau Torah kehidupan. Saya sudah pernah dan sering kali menyampaikan tentang hal ini, Bapak Ibu. Tetapi kembali lagi orang selalu fokus dengan ayat yang tadi kita baca, yaitu di dalam kitab Galatia 5 ayat yang ke-18. Namun jika kamu dipimpin oleh Roh, kamu tidak berada di bawah Torah. Sebetulnya kalau saya merenungkan ini itu gampang sebetulnya, saudara-saudara. Artinya begini, Torah itu sebuah peraturan yang menunjukkan tentang dosa manusia. Artinya kalau seseorang itu ingin hidup benar, supaya tidak jatuh dalam dosa, maka jangan sampai ikut daftar dosa yang Torah sudah tulis. Oleh karena itu, saudara-saudara, seperti kita tahu ya, tentang 10 perintah Elohim, itu ada kata jangan membunuh. Ya kalau kita mau hidup benar ya jangan bunuh. Tetapi ketika Yesua turun ke dalam dunia ini, Yesua itu menyempurnakan Torah, saudara-saudara. Karena Torah itu mengatakan jangan membunuh. Nah, kategori membunuh itu adalah ketika seseorang sudah menghilangkan nyawa orang lain. Itu membunuh. Namun demikian, ketika Yesua menyempurnakan Torah, maka posisi Torah itu jadi semakin berat sebetulnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita ambil kata jangan membunuh saja, maka kalau kita menggunakan kategorinya Yesua, banyak pembunuh di dalam gereja Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Sebab Yesua berkata, kalau kita membenci saudaranya, itu sudah menjadi seorang pembunuh manusia. Jadi berapa banyak sebetulnya pembunuh-pembunuh yang ada di gereja-gereja Tuhan. Mereka saling menjegal, saling membenci. Nah kalau kategorinya Yesua itu membunuh sama dengan membenci, berarti banyak orang yang melakukan pembunuhan. Dan tentu saja hal itu akan sangat membahayakan kehidupan orang tersebut di hadapan Tuhan. Jadi kalau di ayat ini dikatakan namun jika kamu dipimpin oleh Roh atau Roh Kudus, ketika kita dipimpin, kamu tidak akan berada di bawah Torah. Artinya kita tidak akan melakukan seperti apa yang Torah tulis. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Nah itu kan Torahnya tertulis begitu. Kalau kita di bawah kekuasaan Roh Kudus, kita nggak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti yang tertulis di dalam Torah. Jadi sebetulnya untuk menerjemahkan ayat ini ke dalam keaplikasian hidup kita, itu sudah gampang, saudara-saudara. Namun selalu orang berpikir bahwa penyebab orang berdosa itu Torah. Padahal Torah itu adalah petunjuk. Kalau kamu melakukan seperti ini, kamu berdosa. Saya ambil sebuah contoh bahwa apa yang dimaksud oleh Paulus yang menulis di dalam Galatia 5:18 itu bukan menolak Torah, itu terbukti juga di dalam kitab Romiah atau kitab Roma, ya. Di dalam kitab Roma, ya, kalau kita lihat di kitab Roma pasalnya yang ke berapa itu?
pasal yang ketiga ayat 31 ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat di sana. Jadi ini bukti bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu tidak bertentangan sebetulnya. Karena saya meyakini bahwa Paulus itu tidak mungkin mulut satu tapi omongannya mencela-menceli. Tidak mungkin saudara. Apalagi dia adalah seorang rasul. Nah coba kita akan lihat sejenak ya Bapak Ibu. Kita akan baca di dalam kitab Romiah atau Roma pasal 3 ayat yang ke-31. Di sana dikatakan, dengan demikian apakah kami meniadakan Torah melalui iman? Tidaklah mungkin. Sebaliknya kami meneguhkan Torah. Itu sangat jelas sekali. Ya. Jadi tidak mungkin dong kalau dari mulut yang sama tapi keluar kata-kata yang berbeda, kontradiksi. Di sisi lain menolak Torah, tapi di sisi lain meneguhkan Torah, kan tidak mungkin, saudara-saudara. Kemudian kita juga bisa lihat di dalam kitab Roma yang sama, di pasal 7 ayat yang ke-12. Nah di sana dikatakan, demikianlah sesungguhnya Torah itu kudus, dan perintah itu pun kudus, dan adil dan baik. Jadi Torah itu kudus, saudara-saudara. Dan itu rohani. Ada orang yang bertanya kepada saya demikian. Menurut Pak Lukas, Torah dan Taurat itu sama atau tidak? Saya bilang sama. Taurat itu bahasa Arab, Torah itu bahasa Ibrani. Isinya ya itu juga, saudara-saudara. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Torah dan Taurat itu berbeda, ya saya pikir kurang tepat. Sekali lagi Taurat itu bahasa Arab, Torah itu bahasa Ibrani. Isinya sama, saudara-saudara. Jadi saya perlu kasih tahu kepada saudara sekalian bahwa tidak mungkin mulut seorang rasul mengucapkan dua hal penting yang berbeda. Itu jelas tidak mungkin, saudara-saudara. Sekarang kita akan coba untuk melihat lebih dalam lagi ke teks yang berbahasa Ibrani. Apa maksud dari Galatia 5 ayat 18 tersebut? Nah, ini saya tunjukkan yang versi Ibrani, saudara-saudara. Di sana dikatakan abalim haruah manhikeh etechem azai enechem kefufim latorah. Coba saudara perhatikan kata kefufim. Jadi kefufim latorah itu apa sebetulnya? Kefufim latorah itu sebetulnya artinya adalah subjek ketorah. Dan itu yang harus kita lakukan yaitu penundukan diri ke Torah. Jadi kamu tidak hidup di bawah kefufim latorah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yang dimaksud tunduk pada pokok Torah itu apa? Tunduk pada pokok Torah yaitu hukum utama dan hukum kedua. Artinya apa? Jikalau kita hidup dipimpin oleh Ruach HaKodes atau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak hanya, perhatikan kata tidak hanya, hidup di bawah kefufim Torah atau subjek Torah atau pokok Torah saja, tetapi kita akan dipimpin oleh Ruach HaKodes untuk hidup di dalam keseluruhan Torah. Jadi tidak lagi nanggung, saudara-saudara. Kalau nanggung itu ya berarti belum memenuhi keseluruhannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat lagi ke caption berikutnya. Kita tentu tahu bahwa Torah itu adalah firman dari Yahweh, aturan, teaching, ya, atau
pengajaran. Selama ini orang kan menerjemahkan Torah itu hukum, sehingga ditulis dengan law, ya, atau di dalam Yunani itu nomos. Jadi kalau kita lihat sebetulnya arti dari Torah yang sesungguhnya adalah teaching, ya. Nah, perlu kita ketahui saudara bahwa pengajaran atau teaching ini itu tentu saja akan sangat bermanfaat bagi umat manusia. Itu sebabnya kenapa Torah itu diturunkan. Agar manusia itu memiliki kehidupan yang tertib. Bukan hidup semau gue seperti hidupnya seekor binatang. Kalau binatang itu hidup dari naluri. Dia pingin apa ya sudah lakukan saja, tapi berbeda dengan manusia. Manusia diberi logika, manusia juga diberi wawasan, manusia diberi pengajaran, manusia diberi otak untuk berpikir, sehingga dengan Torah orang akan ngerti, oh kalau saya melakukan ini nggak boleh nih, ini dosa nih, nggak bisa aku lakukan. Begitu Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kenapa saya sering mengatakan bahwa Torah itu ada tiga poin ya. Yang pertama itu Torah Sebalpe. Torah Sebalpe itu adalah Torah atau pengajaran Tuhan. Perintah Tuhan juga bisa kepada Abraham. Pada zaman dulu sebelum Mose atau Musa, Tuhan kalau berbicara kepada manusia nggak pakai catatan, saudara-saudara. Tapi langsung bicara. Ya, kepada Mose ya dia ngomong sama Mose. Kepada Henok ya dia ngomong sama Henok. Nggak perlu dicatat-catat, saudara-saudara. Nggak ada catatannya itu nggak ada. Makanya disebut dengan Torah Sebalpe. Langsung dari mulutnya Tuhan. P itu kan mulut, saudara-saudara. Kemudian masuk ke zaman Mose atau Musa. Nah itu Torah mulai ditulis. Makanya Shavuot atau Hari Raya Pentakosta itu adalah memperingati turunnya Torah. Jadi ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Dan kalau kita lihat gambar-gambar selama ini itu sebetulnya kurang tepat ya saudara-saudara. Karena yang ada di imajinasi kita itu adalah sebuah batu seperti tablet gitu, ya, itu batu gunung, sebetulnya bukan itu. Saya membaca sebuah kitab suci, namanya kitab Hanok, saudara. Itu batunya itu sebetulnya kayak semacam batu onyx gitu ya, batu yang sangat berharga. Warnanya itu kebiru-biruan, enggak tahu itu namanya batu apa. Saya kalau nggak salah ingat tuh namanya batu onyx, saudara. Jadi tangan Bapak Yahweh itu nulisnya di situ. Bukan di batu cadas, bukan saudara. Yang batu cadas itu adalah duplikat dari yang pertama, batu yang pertama. Karena batu yang pertama itu pecah kan. Karena Mose itu marah ketika bangsa Israel ternyata sedang mengeluh-elukan lembu emas. Nah, Bapak Ibu, disitulah Torah itu mulai ditulis. Makanya namanya jadi Torah tertulis. Atau Torah Sebiktaf, Bapak Ibu. Torah lesan sudah ada. Torah tertulis sudah ada. Sekarang pertanyaannya bagaimana sih caranya menjalani Torah itu macam apa? Kebanyakan yang saya dengar dari orang-orang Kristen, oh Torah itu sudah tidak berlaku. Sekarang tuh ikutnya hukumnya Yesua, oh nanti dulu. Yesua itu tidak pernah keluar dari Torah, saudara. Tapi dia hanya menyempurnakan Torah. Tidak pernah ada satu ayat pun Yesua itu menghapus. Bahkan dia katakan, satu iot pun tidak akan hilang sebelum dunia ini lenyap, saudara. Artinya apa? Lebih mudah dunia ini lenyap ketimbang satu huruf iot
Huruf yang terkecil hilang dari Torah. Itu sudah sangat jelas. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Jadi kalau kita pingin menjalani Torah itu macam apa, sebetulnya gampang. Nggak usah jelimet kangelan, nggak perlu. Saudara ikuti saja gaya hidupnya Yesua, itu adalah Torah kehidupan. Makanya Yesua disebut sebagai Torah Kayim. Torah Sebalpe sudah, ya, Torah Lesan, kemudian Torah Sebiktaf sudah, Torah tertulis, dan yang ketiga cara menjalani Torah. Caranya seperti apa? Yaitu ngikutin gaya hidupnya Yesua. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, yang kedua adalah Torah itu berisi juklak. Juklak itu singkatan dari petunjuk pelaksana. Jadi itu isinya petunjuk untuk kita melaksanakan. Dan juknis atau petunjuk teknis untuk melakukan apa? Melakukan subjek Torahnya itu sendiri. Ya. Dan yang ketiga adalah Roh Yahweh atau Ruah Yahweh adalah dalam tanda petik teman baik dari Torah. Jadi tidak mungkin Roh Kudus memusuhi Torah. Enggak mungkin, saudara-saudara. Kalau dipikir secara logika saja tidak masuk akal, saudara-saudara. Kalau Roh Kudus harus memusuhi Torah. Padahal banyak orang yang mengaku-ngaku, oh saya penuh Roh Kudus, Torah itu tidak berlaku. Wah itu keluar dari konteks ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi pemahaman ini perlu saya tanamkan, walaupun sebetulnya sudah banyak video saya, tetapi versinya berbeda-beda. Supaya saudara itu ngerti, oh di sini enggak paham, saudara lihat video saya yang lain, mungkin di sana lebih paham. Ada banyak yang saya membahas tentang Torah, juga tentang terjemahannya. Nah, saudara yang terkasih, ada orang yang mengaku menerima Roh Yahweh, tetapi memusuhi Torah atau menolak Torah. Jadi itu sudah dipastikan dia menerima roh lain. Dan pastilah itu bukan dari Roh Yahweh. Tidak mungkin rohnya Bapa Yahweh itu menolak Torah. Karena Torah itu adalah firman-Nya sendiri. Kita mesti tahu Bapak Ibu. Karena kebanyakan saya sering kali melihat ya teman-teman saya selalu mau, awas hati-hati ya, jangan masuk ke hilatnya Pak Lukas. Nanti kamu digiring untuk menjadi pelaku Torah, saudara. Digiring untuk masuk kembali ke perjanjian lama Torah katanya. Saya kadang heran ya dengan orang-orang yang ngomong seperti itu. Apalagi, ya mohon maaf kalau yang ngomong itu adalah seorang pendeta. Saudara tahu nggak sih, kalau persepuluhan itu adalah Torah. Khususnya yang nonton atau menyaksikan atau ikut streaming ini, kalau saudara adalah seorang pendeta yang anti Torah, saudara ngerti nggak? Bahwa perpuluhan itu sebetulnya adalah Torah. Dan itu menyangkut dunia alam gaib, saudara-saudara. Jadi jangan saudara pikir bahwa perpuluhan itu merupakan rekayasa dari gereja. Oh no, bukan saudara. Perpuluhan itu Torah. Dan itu menyangkut dunia alam gaib, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau saudara katakanlah terang-terangan, oh Torah tidak berlaku. Saudara pun harusnya harusnya konsekuen juga. Jangan terima perpuluhan. Karena perpuluhan itu Torah. Tapi kalau saudara menolak dengan, oh Torah nggak berlaku. Tapi saudara terima perpuluhan, ya itu sama juga bohong kalau saya bilang sih. Ya, ini terjadi distorsi saudara-saudara. Karena banyak pemimpin gereja yang
tidak memahami huruf Ibrani. Ya. Sehingga apa? Tidak paham akan pola Ibrani dan budaya Ibrani. Makanya makanya tadi saya katakan jangan kita menghakimi Torah, saudara. Jangan. Karena Torah itu yang harus kita jalani. Ya. Kemudian kita lanjut di caption yang berikutnya. Torah dan Ruach HaKodes itu tidak saling bertentangan, tetapi justru memberikan kemampuan pada orang yang berusaha untuk melakukan Torah. Jadi mungkin kita orang-orang goyim, kita ini kan disebut goyim karena bukan orang Yahudi asli, saudara. Goyim itu dari kata goy, goy itu artinya bangsa. Goyim artinya bangsa-bangsa. Jadi kita itu orang luar, saudara-saudara. Yang masuk mengikuti imannya orang Yahudi. Nah, kadangkala kita mau menjadi pelaku Torah itu kadang berat, saudara-saudara. Tetapi dengan Roh Kudus yang memimpin kita, maka kita yang tidak mampu untuk melakukan Torah, Tuhan mampukan kita. Gitu. Jadi Bapak Yahweh memampukan kita. Tinggal kita mau melakukan saja. Ya, seperti misalnya, Torah ini kan banyak peraturan ya, tentang makanan yang kosher itu seperti apa. Semua sudah tertulis di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat. Kemudian masalah Brit Milah itu sunat, saudara-saudara. Kenapa harus itu disampaikan? Karena kalau saya lihat, ya, kalau saudara baca di kitab Zohar, maka ketika Adam itu dijadikan Tuhan, itu tanpa kulit katan. Saya nggak akan berbicara ini, saudara bisa lihat materi saya, yang temanya apa itu Brit Milah. Ya, jadi saya tidak akan menerangkan. Tetapi Bapak Ibu, saya sekedar memberikan masukan pada hari ini agar jangan sampai kita itu menghakimi Torah. Percayalah, Torah itu akan terus ada sampai dunia kiamat, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, orang-orang, ya terima kasih. Aduh, saya dapat minuman. Ya, kita lanjut ya. Orang-orang Kristen yang anti Torah itu menganggap bahwa mengikut Yesua harus mengorbankan domba sehingga kasih karunia Yesua dianggap tidak berlaku. Nah, ini kan salah persepsi, saudara. Makanya saya katakan, kalau orang itu tidak membaca dengan benar, orang akan nuduh menghakimi Torah. Sering orang bilang gini, kalau Pak Lukas itu mengikuti Torah, berarti Pak Lukas harus mengorbankan domba. Lah ini kan salah persepsi namanya, saudara. Salah persepsi. Saya katakan bahwa saya melakukan Torah itu bukan seperti yang Anda sampaikan. Saya melakukan Torah itu ya seperti yang Yesua ajarkan, karena Yesua adalah Torah Kayim, Torah kehidupan. Jadi untuk kita menjalani Torah itu prototipenya seperti apa? Ya seperti Yesua. Udah kita ikutin aja gaya hidupnya Yesua. Ya, nah itu yang disebut dengan pelaku Torah. Jadi terjadi misunderstanding, ya, kesalahpahaman kalau saya bilang. Oleh karena itu, ya mari kita belajar, saudara-saudara, agar jangan kita menghakimi Torah. Karena kalau saudara lihat materi saya itu banyak sekali ya bentuknya. Saya berbicara tentang hukum alam semesta, ya. Saya juga berbicara tentang psikologi, macam-macam, saudara-saudara. Video saya untuk saat ini ya sudah sekitar 1260-an video yang ada.
ya di channelnya Lukas Sutrisno. Oleh karena itu, mari kita akan lanjut. Saudara boleh cari materi-materi saya yang lain cukup banyak, ya. Tapi kita akan lanjut supaya kita tidak salah pengertian, tidak salah paham tentang Torah, saudara-saudara. Karena kalau kita salah paham tentang Torah, akhirnya kita benturan antara perjanjian baru dengan perjanjian lama. Padahal enggak begitu, saudara-saudara. Perjanjian lama maupun baru itu sebetulnya itu ada benang merah di situ. Ada nubuatan, ada penggenapan. Ada nubuatan, ada penggenapan. Begitu Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan lihat peran dari Roh Kudus atau peran dari Ruach HaKodes. Nah, makanya orang-orang yang suka ngomong, oh saya anti Torah, ngikutin enggak pola dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini penting, saudara-saudara. Karena percuma saudara itu menjadi orang percaya puluhan tahun, tetapi kalau dipimpin sama Roh Kudus saja tidak mau, ya saya pikir ya repot ya Bapak Ibu. Nah sekarang coba kita akan lihat, apa sebetulnya peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah memberikan perlindungan ganda saat saudara berada dalam bahaya. Nah, ini perlu saya kasih tahu saudara ya. Saat ini kan banyak orang yang tanya sama saya, Pak Lukas ini bagaimana, kita nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Nanti bagaimana? Saya cuma jawab, kamu percaya nggak akan kemahakuasaannya Bapak Yahweh? Lebih berkuasa mana ucapan manusia dengan Bapak Yahweh? Kalau saudara yakin bahwa kita menyembah kepada Sang Pencipta yang bernama Yahweh, yang memiliki kemahakuasaan yang hebat, percayalah saudara-saudara, perjalanan hidup kita akan ada dalam perlindungan tangan kasih-Nya. Yakini saja. Kadang orang bingung. Kemarin juga ada yang tanya sama saya, Pak ini bagaimana anak saya tidak bisa sekolah? Karena kalau sekolah harus begini-begini ya, harus dikasih tanda bilangan binatang itu. Saya bilang ya jangan disekolahkan, bikin homeschooling saja, ya panggil guru les, udah dilesin saja. Kok pusing amat, ya kan? Ada yang bilang, wah kita nggak bisa lagi masuk ke mall, ya nggak usah ke mall. Ya. Saya nggak bisa lagi jalan-jalan ke luar negeri, ya nggak usah jalan-jalan. Wong kita ya sedang menunggu kedatangan Tuhan kok, sudah tidak lama kok. Saudara mau menikmati pemandangan indahnya dunia, apa pemandangan indahnya negeri cahaya? Nah itu saja saudara. Kalau saya mah simple saudara. Saya kan biasa tiap tahun selalu ke Israel, kalau nggak ke Israel ya ke negara lain, ya. Tapi dengan adanya aturan-aturan seperti itu, saya bilang saya stop sudah berhenti, ya. Toh saya juga sudah dijanjiin sama Bapak Yahweh bahwa saya akan punya rumah yang indah di Shamayim, dan saya meyakini itu, saudara-saudara. Dan saya juga memiliki keyakinan bahwa Bapak Yahweh itu akan melindungi saya dan keluarga yang saya kasihi. Bahkan doa saya adalah Bapak Yahweh melindungi jemaat Kehilat Aleph Tau, kemudian para subscriber semuanya. Saudara saya doakan loh tiap-tiap hari. Dalam doa saya selalu katakan, Bapa lindungi anak-anakmu Tuhan. Sekalipun kami belum pernah berjumpa dengan mereka, tapi mereka sudah bergabung, ya bahkan menjadi subscriber kami. Itu bagi saya itu sebuah penghargaan yang sangat besar, saudara. Terlepas memang ada juga orang yang jadi subscriber tujuannya cuma untuk mata-matain, ya ada. Ada yang tujuannya untuk mengkritik, ya ada. Terlepas dari semua itu, saya doakan saudara. Saya mengasihi saudara.
Saya hanya berkata kalau ada orang yang melakukan perlawanan, saya bilang ya Tuhan ampunilah mereka. Hanya itu saja yang saya bisa lakukan. Tetapi saya tiap-tiap hari selalu berdoa, Bapa Yahweh jaga lindungi anak-anak-Mu Tuhan. Kondisi keadaan seperti ini saya perlu kasih tahu, Bapa Yahweh justru sedang mendemonstrasikan kasih-Nya yang sempurna untuk saudara. Jangan takut Bapak Ibu, percayalah. Gitu. Wong saya saja punya pemikiran paling-paling mati saja kok pusing amat. Ya kan? Mati sekarang, mati besok, mati lusa ya padha wae. Kan tujuan kita nggak di dunia ini, betul nggak Bapak Ibu? Ya kan tujuan kita kan nanti di Samayim, ngapain saudara pusing amat. Ya, nggak perlu ditakutkan, percayalah. Ini yang nggak kelihatan ini ya, ini banyak malaikat-malaikat tahu. Yang melindungi Bapak Ibu Saudara. Saya tiap malam terus Tuhan tolong jagai anak-anak-Mu Tuhan. Para subscriber semua aku mencintai mereka. Bayangin, saudara sekalipun mungkin ya, mohon maaf. Ada yang subscribe itu cuma tujuannya mau kritik, enggak apa-apa. Tapi setidak-tidaknya saudara mencet subscribe itu sudah nambahi poin saya 1. Jadi saya tetap terima kasih kepada saudara semua. Enggak usah pusing saudara. Hati saya tidak akan memusuhi saudara. Enggak akan. Ya, karena musuhi ya berarti bukan ngikut Roh Kudus dong. Ya, apa bedanya dengan orang-orang di luar sana? Jadi percayalah, Bapa Yahweh selalu melindungi hidup saudara. Ya, bahkan doa saya adalah agar supaya kita bisa sama-sama masuk ke Samayim. Nanti kita ketemu lagi. Di dunia kita belum tentu ketemu, saudara. Karena subscriber yang saya kan sudah mendekati angka 100.000, bukan? Saya nggak bisa ketemu sama saudara semua. Tetapi saya yakin, kelak kita akan jumpa kembali di Samayim. Dengan kondisi tubuh yang sangat berbeda, yaitu dengan tubuh kemuliaan. Sekali lagi Bapak Ibu, hal yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah memberikan perlindungan ganda saat saudara ada dalam bahaya. Karena di dunia ini memang tidak ada tempat yang nyaman. Kalau saudara mau mengakui loh, saudara mau lari kemana coba ayo? Mau masalah bencana saja, saudara mau pergi ke gunung, gunung meletus. Mau ke pantai, ada tsunami. Mau di kota, ada sinkhole. Wah, bingung kan saudara, ayo mau lari kemana? Nggak ada tempat yang aman kecuali ada dalam genggaman tangan kasih-Nya Bapa Yahweh. Itu aman. Ya. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, apa sih peran Roh Kudus? Ya. Apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yang kedua yaitu memberi kekuatan untuk menghapus catatan buruk dalam hidup kita. Nah ini sebentar lagi kan kita mau masuk perayaan Hari Raya Yom Kippur ya. Perayaan Yom Kippur itu kan kita punya tradisi, yaitu membakar tulisan-tulisan secara profetik, itu membakar dosa. Nanti saudara tulis, Tuhan saya berdosa begini-begini, tulis. Enggak usah kasih nama. Ya. Nanti pada waktu ada prosesi pembakaran kertas itu, saudara remet-remet itu kertas, buang dengan hati yang benci dengan dosa itu. Kemudian nanti saya bakar, saudara-saudara. Nah itu profetik namanya. Nah itu sebabnya apa? Roh Kudus itu memberi kekuatan untuk menghapus catatan buruk dalam hidup kita. Jadi jangan khawatir saudara, seburuk apapun hidup saudara, ya, ketika nanti di kursi pengadilan Tuhan, di mata Tuhan saudara itu enggak berdosa. Kenapa? Karena sudah ditutup oleh darah Yesua. Dan yang bisa kita bertahan sampai akhir, yang memungkinkan itu adalah ketika saudara terus berpegang dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus.
Roh Kudus itu rohnya Yahweh. Kalau rohnya Yahweh menguasai kita, kita menjadi orang yang kuat, saudara-saudara. Makanya kalau kita bicara seperti saya jadi selalu ingat Simpson. Kalau saudara lihat ya film-film Simpson itu kan mesti yang jadi peran utamanya badannya gede bodybuilding. Itu salah saudara-saudara. Yang betul itu biasa Simpson itu ya orangnya biasa. Namanya juga orang Yahudi. yang membuat Simpson bisa mengangkat pintu gerbang, bisa membunuh singa, itu bukan badannya yang berotot, bukan. Tetapi karena ada roh Yahweh di dalamnya. Ayo coba saudara cari itu figur Simpson di kitab Hakim-Hakim ya, di kitab Shoftim. Ayo cari. Ada enggak yang menunjukkan figur badannya gede? Tidak saudara. Yang membuat dia kuat itu bukan ototnya, tetapi karena ada Ruach HaKodes yang menguasai dia. Selalu saudara akan ketemu kata, lalu berkuasalah roh Yahweh atas Simpson. Nah kalau sudah ayat itu muncul, belakangnya mesti macam-macam saudara. Ada singa yang diikat ekornya, singa serigala, diikat ekornya, kemudian dilepas di ladang gandum. Kemudian ada 1000 orang Filistin yang dihancurkan oleh Simpson. Kemudian ada lagi singa yang dicabik-cabik sama Simpson. Kenapa? Karena itu roh Yahweh. Artinya apa? Kalau kita mengundang roh Yahweh, roh kudus tinggal di dalam diri kita. Saudara tidak akan takut ancaman. Saudara tidak akan takut kehilangan makanan. Lawang kita saja orang yang berdosa kayak begini ya, ini kita kan belum sempurna saudara-saudara. Lah anak kita mengalami bahaya saja kita lawan, kita hadapi bahaya itu. Mosok Bapak Yahweh mau berpangku tangan, lalu dia cuma rasain loh, ayo lawan, ayo, kan enggak begitu. Ya, Bapak Yahweh pasti akan turun tangan dan menolong kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi jangan takut karena melalui Roh Kudus dosa-dosa saudara itu dihapus dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Sekarang kita lihat yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kekuatan Roh Kudus. Itu apa? Yaitu untuk menolong saat kita menghadapi kesulitan apapun. Nah, namanya orang hidup di dalam dunia ini kan tidak terlepas dari kesulitan ya Bapak Ibu. Cuman ayo kita mau jujur ya. Ketika menghadapi kesulitan yang pertama kali kita lakukan apa? Apakah kita langsung, aduh ada kesulitan. Langsung duduk diam, tarik nafas dan bilang, Roh Kudus tolong saya. Atau panik dulu, panik saudara. Kebanyakan yang saya lihat orang panik. Gitu. Tapi ayo kita belajar. Libatkan Roh Kudus terus. Bila perlu banyak saudara berdialog dengan dia. Ketika ada bahaya datang, kita tinggal lapor. Roh Kudus, aku menghadapi bahaya. Makanya saya ngajarin saudara sekalian. Terserah saudara mau ikut boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi saya ngasih tahu, kalau ada telepon bunyi, ayo batin saudara ngomong, Roh Kudus tolong saya. Oke? Nah, tujuannya apa? Supaya kalau saudara diancam, saudara sudah tenang. Gitu loh. Ada Roh Kudus yang belain saudara. Ya. Jadi ketika ada telepon, saudara langsung sebelum halo gitu, Roh Kudus tolong saya, baru diangkat. Saudara. Lalu saudara sebut Shalom, itu baru benar saudara. Kepada siapapun. Begitu ada telepon, langsung batin bilang, Roh Kudus tolong saya. Angkat Shalom. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam gitu. Yang terjadi apa? Enggak gitu. Saya pernah tegur seseorang, saudara. Begitu dapat telepon, diangkat, halo, gentak lagi, saudara. Loh ini piye? Ya, jangan halo lah, ngomong shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat malam gitu. Halo, waduh. Jangan gitu ya, pokoknya libatkan Roh Kudus Bapak Ibu, amin. Ya, jadi yang poin ketiga ini, kalau saudara menghadapi kesulitan, ayo panggil Roh Kudus.
Dia tidak jauh, dia ada di dalam diri saudara. Ya, saya bahkan mengatakan dia lebih dekat dari baju yang saudara pakai. Karena dia ada di dalam diri saudara. Saudara bisa undang Roh Kudus, datanglah, jaga lindungi aku, peliharakan hidupku Tuhan. Aku dalam bahaya, aku dalam keadaan cemas. Saudara boleh curhat sama Roh Kudus, saudara. Percayalah, Roh Kudus itu ya namanya saja Roh Yahweh, dia punya perasaan. Ya, perasaannya itu lembut, jadi banyak kita berdialog. Sekarang yang keempat. Yang keempat, apakah peran dari Roh Kudus? Yaitu memberi kekuatan saat mendapat serangan psikologi. Apa serangan psikologi? Yaitu saat saudara dihujat, saudara dihina, saudara dicaci maki, atau saudara dibenci. Ayo, pernah nggak saudara melibatkan Roh Kudus? Atau jangan-jangan, mohon maaf kita yang suka menghujat orang. Ya, nah ayo kita belajar berubah, saudara-saudara. Jadi ketika orang menghujat kita, ya kita katakan Roh Kudus tolong belain saya. Saya itu kenyang dihujat orang, saudara-saudara. Dibenci orang, ya saya boleh dibilang sampai kebingungan sendiri. Ini orang saya salah apa lagi sama orang ini, tahu-tahu membenci hebat luar biasa. Apakah saya mau balas mereka? Oh tidak. Apakah saudara menghujat saya sak kemenge lah. Enggak akan saya balas. Saya hanya berpikir apa? Terima kasih, berarti namaku masih selalu tinggal di dalam hatimu. Saya begitu, saudara-saudara. Jadi jangan berharap saya melakukan pembalasan, tidak mungkin. Itu sesuatu yang mustahil. Jadi kalau mau menghujat, hujatlah sak kemengu. Ya, karena saya tidak akan membalas dan hati saya pun tidak berubah, saudara-saudara. Saya pun ketemu sama penghujatnya, saya bisa ngajak jabat tangan, saya bisa berpelukan dengan hati yang sukacita. Kenapa? Karena kalau saya ikut menghujat, saya ikut jengkel, saya ikut marah, maaf, rezekine seret, saudara. Ya, rezekinya seret. Jadi itu saya abaikan. Enggak mungkin saya melakukan pembalasan. Saya kembalikan lagi saja sama Roh Kudus. Roh Kudus itu kan Tuhan, ya kan? Ya, jadi ketika kita dihujat, ketika dihina, dicaci maki, bahkan orang benci kita, ya biarkanlah saja. Toh dia punya mulut, dia punya hak untuk membenci. Saya ingat loh saudara, seorang gembala yang saya katakan luar biasa. Seorang penginjil, seorang gembala namanya itu David Wilkerson. David Wilkerson itu saya pernah melihat bukunya. Itu ketika dia menyatukan dua gangster besar. Ya. Itu ada di Amerika, gangster Mau-Mau sama gangster apa itu, saya lupa. Itu difilmkan sampai. Filmnya itu judulnya The Cross and the Switchblade. Wah itu bagus saudara. Waktu saya pertama kali bertobat, saya ditontonkan film ini, saya kagum luar biasa. David Wilkerson pada waktu dia mau dibantai sama gangster itu, dia bilang, kamu mau potong-potong tubuh saya, katakan. Seluruh potongan tubuhku akan berteriak berkata, aku cinta kamu. Wow, ngeri sekali, hebat kan saudara-saudara? Nah itu dia mempertobatkan dua gangster. Ya. Oh, gangster Bishop sama gangster Mau-Mau. Itu polisi ya, di Amerika nggak ada yang berani dengan dua gangster itu saudara. Tapi seorang David Wilkerson, dia masuk ke grup itu, mereka disatukan, wih luar biasa saudara. Ya kalau pengen tahu cerita detailnya, silahkan saudara ke YouTube, ketik ya The Cross and the Switchblade, ya salib dan pisau lipat, judulnya lucu ya saudara, The Cross and the Switchblade. Tapi itu hebat saudara, ceritanya itu menarik sekali. Ya,
Orang para gangster itu kan orangnya emosionalan. Ya, emosinya tuh tinggi sekali. Bisa ditaklukkan oleh seorang penginjil ini. Akhirnya dua gangster ini menyatu peluk-pelukan. Wah, jadi KKR besar-besaran Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Memang di situ ada adegan yang cukup lucu sih, saya pernah dilihat di filmnya itu ketika akhirnya gangster itu dibikin KKR, yang datang itu ada kolektor yang lewat, yang disuruh ngedarin kolektor itu justru orang yang tukang mencuri, saudara-saudara. Ngedarin kolektor gini, begitu ada orang yang mau nggak ngasih, dipelototin mukanya gitu, akhirnya ngambil uang dimasukin. Ya, cukup menarik sebetulnya. Ya. Tapi di situ saya bisa mengambil kesimpulan, ketika Roh Kudus itu bekerja, dahsyat sekali hasilnya Bapak Ibu. Ya. Oke, sekarang kita masuk yang kelima ya. Peran Roh Kudus itu adalah membimbing kita dikala kita berada di persimpangan jalan. Mana yang harus kita pilih? Bapak Ibu yang terkasih, kadangkala kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Tuhan, ini pilihan saya cukup berat. Apa yang harus aku lakukan? Aku memilih ini atau aku memilih ini? Ayo coba. Ketika saudara dalam kepanikan, jangan kemana-mana. Berseru saja kepada Tuhan. Katakan, Roh Kudus, tolong saya. Saya ada di persimpangan jalan, apakah aku ke kanan atau ke kiri? Atau aku terus? Tolong bantu saya. Nanti akan ada kekuatan dari Roh Kudus yang saya menyebut secara bahasa universalnya itu adalah tarikan alam semesta yang akan membawa saudara menuju ke perjalanan yang terbaik yang dipilihkan Tuhan untuk jalan hidup saudara. Jadi Bapak Ibu, kita itu punya kelebihan sebetulnya. Kelebihannya apa? Hidup kita itu disertai Tuhan. Hidup kita disertai Roh Kudus. Kita mau apa lagi coba? Makanya saya katakan kita itu bersukacita karena ada Roh Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Persimpangan jalan apapun Bapak Ibu. Apakah persimpangan jalan ketika saudara mau masuk dalam perkawinan, saudara bingung siapa yang akan dipilih, si A atau si B. Itu juga pilihan yang sulit. Atau saudara harus mengikut anak yang ini atau anak yang itu, bingung saudara. Pokoknya ketika Anda berada dalam persimpangan jalan, mintalah tuntunan dari Roh Kudus. Dia pasti akan bantu tolong saudara. Yang terakhir Bapak Ibu, Roh Kudus atau Ruach HaKodes adalah pribadi Yahweh sendiri juga, yang juga memiliki perasaan, dan kita harus memiliki hubungan yang baik dengannya, ajak berkomunikasi. Kadang orang suka mengabaikan, tapi kalau kita ngerti bahwa ada peran Roh Kudus, kan ini sekarang kita hidup kan di zaman Roh Kudus, saudara. Ya, jadi kalau kita itu hidup di zaman Roh Kudus di dunia ini, makanya ketika Yesua terangkat ke Samayim, dia sebelumnya ngomong gini, aku akan kembali kepada Bapa, namun aku tidak membiarkan engkau sendiri. Aku akan minta kepada Bapa untuk mengirimkan seorang penolong yang lain, yang sama seperti aku. Dialah Roh Kudus. Dan kita hidup di zaman Roh Kudus. Jadi kalau saudara dengar kata rapture, pengangkatan, itu sebetulnya berakhirnya zaman Roh Kudus. Ketika Roh Kudus nanti kembali, kita anak-anak Bapa Yahweh akan dibawa serta. Itu rapture, saudara. Dunia ini nggak ada Tuhan, sudah. Dunia total nggak ada Tuhan. Makanya yang berkuasa adalah 666. Ya sekarang mereka sedang kebelet berkuasa, saudara. Wah sudah nggak tahan, pingin ayo dan cepat gitu loh.
Makanya kita tetap pegangan saja, gandul sama kekuatan Tuhan, saudara. Apapun yang terjadi, minta terus dukungan dari Roh Kudus, pimpinan dari Tuhan. Saya percaya di masa sulit, seperti apapun sulitnya, berjalan bersama Roh Kudus, saudara akan aman, tentram, damai sejahtera, sukacita, dan saudara akan selalu dibawa masuk dalam kebahagiaan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Pada saat ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kami tahu bahwa melalui renungan ini kami memahami lebih dalam lagi tentang Torah dan Roh Kudus, karena Torah dan Roh Kudus tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena Torah itu diturunkan kepada Moshe untuk orang Israel, dan itu adalah merupakan hari raya Shavuot, dan digenapi saat pencurahan Ruach HaKodes di loteng Yerusalem. Jadi kami tahu bahwa Torah dan Roh Kudus itu tidak akan terpisah. Oleh karena itu Bapak Yahweh berkati anak-anak-Mu semua. Biar kehidupan mereka melibatkan Roh Kudus. Sehingga perjalanan mereka akan selalu aman, tentram, damai, sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Bapa Yahweh yang hidup, yang sempurna dan maha kuasa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info Hari Raya. Hari Raya Peniupan Nafiri akan diadakan pada tanggal 6 dan 7 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Terbukalah pintu gerbang, Raja Kemuliaan akan masuk. Perayaan pendamaian atau Yom Kippur akan diadakan pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Ku ingin hidup bersamamu Yeshua dalam kemurahan kasih-Mu. Jemaat dapat membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar. Bagi jemaat live streaming, dapat mengikuti sakramen pembakaran kertas di rumah masing-masing. Dalam rangka memperingati perayaan Yom Kippur, jemaat dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam. Dimulai pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 6 sore waktu setempat hingga Kamis 16 September 2021. Ibadah offline atau onsite akan kembali diadakan. Karena adanya peraturan pembatasan jumlah jemaat yang hadir, maka bagi jemaat yang ingin datang dapat mengisi formulir via Google Form yang akan disediakan setiap H-2 ibadah. Link pendaftaran akan dibagikan melalui grup Kehilat. Untuk itu, kami menghimbau kerjasama dari seluruh jemaat untuk disiplin menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum memasuki gedung Kehilat, jemaat diharapkan untuk mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan dan tetap menjaga jarak dengan jemaat lain. Yang kedua, untuk registrasi ulang, jemaat harap memberitahu usher nama dan alamat. Setelah itu, jemaat akan dicek temperatur suhu tubuh. Jemaat dapat masuk tanpa bersalaman dengan usher dan jemaat lainnya. Duduk di kursi yang tidak diberikan tanda silang. Jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker selama ibadah berlangsung.
Dan yang terakhir, setelah ibadah selesai, jemaat meninggalkan tempat duduk dengan tetap menjaga jarak dengan jemaat lain. Setelah itu, jemaat menggunakan hand sanitizer yang sudah tersedia di luar gedung Kehilat. Dan jemaat juga tidak diperkenankan untuk berkumpul di area Kehilat. Demikian protokol kesehatan yang harus ditaati oleh seluruh jemaat yang hadir dalam setiap ibadah. Sampai jumpa di ibadah mendatang. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya Bapak Ibu, dan kita akan akhiri kebaktian kita di pagi ini. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan. Diberkatilah anak-anak-Mu semuanya, buat mereka apapun yang mereka lakukan, dibuat Engkau menjadi berhasil. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh, wa yishmereka. Yair Yahweh panau elecha, wichuneka. Amin. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau elecha, wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehi rotso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne, kau friatmat kau frifahem teka syekar ala peka wa esterotjoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau, faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sukses besar bagi kita semuanya. Bapak Yahweh memberkati. Amin.
puncak tertinggi sampai lembah terlandai. Semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.